dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa selama 60 menit ke depan. Sama-sama kami akan mengajak semua yang menyaksikan acara ini untuk memperdalam ilmu agama. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Agak kareba Mas Bayu. Baji-baji. Oh itu baji-baji bahasa Makassar. Oh jadi kalau apa Kalau bahasa Bugis agak kareba. jawabnya? Makesing. Makasing. Madeceng. Madeceng. Ah, ya, Makasing tuh. madeceng. Oke. Artinya apa Pak Ustaz? Baik, Alhamdulillah semua baik. Masya Allah. Bahasa Arab kullu bi khair. Kulo bi khair. Ini alhamdulillah acara Gaspol Sahur ini ya. Ini saya yakin seluruh yang menyaksikan juga sering mendapatkan budaya Makassar, soal makanan, soal daerah, soal bahasa. Senang sekali. Kalau buat saya sih jadi menambah ilmu nih Pak Ustadz. Ya, itulah khasana Indonesia. Masya Allah. Kalau orang Bugis Makassar tadi gaspol sahur, gaspol memang. Semangat. Kalau orang Jawa gaspol sahur, gaspol memang. Nah, Itulah ya, keberagaman ya, khasana Indonesia. kekayaan kita ya. Ya. Beda-beda ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah ini Pak Ustadz ngomongin soal beda-beda. Kita kan walaupun berbeda karakter, kita semua punya harapan. Dan harapan ini kan biasanya kita panjatkan dalam bentuk doa Pak Ustadz. Ya. Nah tapi ada sebagian orang yang berpendapat, kan kita kan percaya qada dan qadar, kita percaya takdir. Sudah ada semuanya ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita berdoa?
Apakah Nah. maksudnya untuk mengubah takdir? Nanti dosa loh, gitu. Mas Bayu, Siap. tadi sebut qada dan qadar. Betul? Takdir baik, Dan takdir takdir buruk. buruk. Mau ndak buruk terus? Enggak dong. Makanya salah satu senjata untuk mengubah takdir buruk itu doa. Doa jadi bisa mengubah takdir? Boleh. Dengan doa bisa mengubah takdir. Yang menentukan takdir itu kan Allah. Masya Allah. Nah kalau Allah kemudian kita minta robah takdir jelek saya. Bisa Allah mau. Tapi ajukan permintaan. Permintaan itulah doa. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Pasti. Itu malah Allah yang perintah kita. Minta kau sama saya kasih. Itu janji Allah. Adalah salah satu cara untuk memohon kepada Allah. Kenapa kita memohon kepada Allah? Karena kita yakin bahwa semua kebutuhan itu harus atas izin Allah. Pemenuhan segala hajat kita ini dengan izin Allah. Ya itu kan dalam Quran dijelaskan. Ya. Daun sekalipun jatuh dari rantingnya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Kalaupun ada doa yang belum dikabulkan, itu berarti ada yang salah atau memang kita mungkin gak sanggup untuk... Nah inilah yang kita akan bahas. Tema kita kali ini kita akan bahas semua doa pasti dikabulkan. Apapun bentuk doanya? Pasti dikabulkan. Itu Allah tadi katakan. Ud'uni astajib lakum. Miloko nasangokoya pasti olehko. Minta kamu kepada saya pasti saya kasih kamu. Itu ada kata pasti saya kasih. Kalau misalnya saya berdoa mudah-mudahan dia kepleset ya Allah. Ya Allah kasih sesuai doanya. Ke dia? Ya ke Bayu juga. Yang saya yang berdoa? Iya. Karena siapa? Misal saya berdoa kepada Allah. Ya Allah buat dia celaka. Maka malaikat juga berdoa yang ada. Berikan juga dasat seperti apa yang dia minta. Oh jadi... Itulah sebabnya dilarang kita mendoakan orang jelek. Kenapa? Kejelekan itu kembali ke kita. Maka selalu kita doakan orang baik. Ya Allah mudah-mudahan dia murah rezekinya. Maka malaikat berkata berikan seperti apa yang diminta. Masya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dia sehat walafiat. Ya Allah berikan seperti apa yang diminta. Itu dalam doa itu sebaiknya selalu sangka baik. Nah doa pasti dikabulkan. Dahsyat sekali. Kalau begitu kita mohon petuahnya Pak Ustadz. Bagaimana agar doa kita benar-benar dikabulkan dan bagaimana cara-cara berdoa yang benar di mata Allah. Oke. Suatu ketika Rasulullah selesai sholat subuh. Seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik ke para sahabat. Lalu Nabi bertanya. Saudara-saudara sekalian. Ada enggak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Nabi menjelaskan semalam saya bermimpi. Nah mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita jangan ditafsir-tafsir kata Nabi. Kalau kau mimpi jelek bangun ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Sambil meludah kecil ke kiri. Begitu jangan besar. Baru suamimu ada kiri berkelahi tengah malam lah kau. Ya. Itu kalau jelek, mimpi kelihatan tabrakan anaknya. Nauzubillah min zalik. Ya kan? Kalau dulu anak-anak mimpi diambil cowoknya. Supaya tidak sial ya. Itu kalau mimpi baik, misalnya, alhamdulillah saya mimpi naik umroh. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dicerita. Karena kalau dicerita ke orang, nanti orang tafsir-tafsir sehingga bisa berbawa ke akhirnya menjadi kelakuan syirik. Mendahului kehendak Allah. Ya. Kalau mimpinya Nabi wahyu. Saya semalam bermimpi dibawa masuk ke dalam surga. Dan saya diperlihatkan oleh Allah ada orang diberikan hadiah. Yang hadiah itu melebihi apa yang dia lakukan. Maksudnya begini dulu supaya gampang dipaham. Ini orang kebaikannya 5. Tapi Allah kasih 50. Ya kan? Lalu orang ini berkata, ya Allah banyak sekali ini kau berikan saya. Tidak seperti ini amalku. Terlalu banyak ini kebaikan kau berikan. Sementara kebaikan yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Lalu Allah menjawabnya, wahai hambaku ketahuilah
itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia, karena saya tahu apa yang kamu minta itu kamu tidak mampu memikulnya waktu kau di dunia, baru saya kasih kau sekarang. Berarti semua doa dikasih. Semua doa pasti Allah kabulkan. Cuma kabulnya, wujudnya, realisasi permintaannya ibu itu macam-macam. Allah caranya mengasih apa yang ibu minta. Doa yang ibu sampaikan, permohonan yang Bapak Ibu sampaikan, Allah kasih dalam bentuk yang berbeda-beda. Satu, Mas Bayu, Ya. Allah kasih sesuai yang Mas Bayu mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Amin. Betul, tahun ini dapat beli mobil. Itu yang disebut taufik. Taufik. Kesesuaian yang Allah mau Dan dengan yang kita inginkan. Ya, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya menikah. Kabul. Itu topik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus universitas negeri sesuai dengan maunya. Betul Allah kasih. Namanya permintaannya Allah kabulkan sesuai yang dia mau. Itu yang pertama. Taufik. Ya. Nah, yang kedua ada lagi yang Allah kabulkan doanya tapi dalam bentuk yang lain. Ibu punya anak usianya 10 tahun atau 12 tahun. Tapi ternyata dia minta motor besar. Ibu kasih enggak? Ibu kasih enggak? Kenapa? Tidak sesuai. Berarti pelit dong ibu. Berarti enggak sayang anak dong. Astagfirullah. Ma, beli kau motor. Enggak dikasih. Berarti enggak nu sayang nak. Pasti ibu bilang, justru saya sayang kok nak. Saya tidak kasih. Kenapa? Karena kalau pakai kau ini motor, mati kau nak, tabrak kau orang, enggak cocok. Berarti kalau dia tidak dikasih, disayang oleh Allah. Nah, lalu Allah kasih bentuk lain. Ibu kasih bilang, jama kau saya belikan motor nak. Anu mau saya belikan kau nak laptop. Mau pakai belajar online. Berarti Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Apa maksudnya Ustadz? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh